Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara semuanya. Shalom saudara yang di rumah, yang online. Shalom. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Dia selalu menjaga kita saudara. Saya percaya kebaikan Tuhan tidak pernah habis-habisnya buat kita, amin saudara. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari saya undang untuk berdoa setiap kita. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mengalami hadirat-Mu pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, mengalami lawatan-Mu Tuhan. Jamah kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Sekali lagi, kemuliaan, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Angkat dua tangan saudara, bilang bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah, sebab keselamatan kita daripadanya yang duduk di atas tahta dan anak domba, dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah, sama-sama bagi Allah. Terima kasih selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, hanya bagimu ya Tuhan, malamanya, amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Keselamatan kami datang daripadamu ya Tuhan. Keselamatan bagi Allah, Dia yang duduk di atas tahta, yang duduk di atas tahta, dan anak domba, dan anak domba. Terima kasih Tuhan buat keselamatan, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan. Angkat dua tangan saudara, bilang bagi Allah selama-lamanya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, bagi Allah selama-lamanya, hanya bagimu Tuhan, bagi Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, bagi Allah selama-lamanya.
saja angkat dua tangan saudara. Bagi Allah selama-lamanya. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau persembahkan bagimu, kemuliaan bagimu. Bagi Allah lamanya. Bagi Allah selama, dengan cinta bilang, oh, bagi Allah selama-lamanya, malamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Hanya bagimu kemuliaan ya Tuhan. Bagi Allah selama-lamanya, malamanya. Amin. Come on, bagi Allah hanya kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hanya bagimu kemuliaan. Allah selama-lamanya. Bagi, yes Lord, selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, bagi Allah. Oh, bagi Allah selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan atas hidup kami. Bagi Allah selama-lamanya, lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan. Terima kasih ya Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Hanya bagimu ya Tuhan. Hanya bagimu kemuliaan. Hanya bagimu hormat pengagungan. Haleluya. Ayo sembah Dia. Oh, hanya bagimu. Hanya bagimu ya Tuhan. Hormat pengagungan. Oh, sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuji. Sebab Kau yang layak dipuja Tuhan. Hinanana masyada. Urabata kayaralaba yaralaba yaraba. Ayo sembah Dia. Saudara yang di rumah, mari sembah Dia. Syakaralaba ralaba ralaba yaralaba syaka. Urabaraba syakaralaba se. Haleluya. Oh, kiralaba ralaba 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 yaralaba ralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Syakaralaba yaralaba syanda. Oh, kami puja, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kau Raja segala raja. Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima hormat. Oh, kiralaba yaralaba. Boleh saudara saja. Bagi Allah, bagi Allah selama. Bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya. Come on. Bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya. Persembahkan hidup kita pagi hari ini. Bagi Allah oh, bagi. Let your glory come. Biar kemuliaan Tuhan melanda tempat ini. Biar kemuliaan Tuhan melanda tempat saudara beribadah pagi hari ini. Oh, bagi Allah. Bagi Allah selama. Persembahkan semua saudara. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Oh, selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Haleluya.
lagi sembah Dia. Haleluya. Kami perlu kemuliaan-Mu, kami perlu kasih-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Saudara yang di rumah, apapun yang terjadi hari-hari ini, ada kemuliaan Allah yang terus melingkupi kita. Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini ya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan. Ayo saudara terus bangun saudara. Haleluya. Binarabashandara namasye. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Angkat dua tangan saudara. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Penuaian telah turun. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab kemuliaannya telah turun saudara. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Ya, lawatan Tuhan terjadi. Sekali lagi, kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya telah turun ya saudara di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Sebab lawatan Tuhan pasti terjadi di tempat saudara beribadah. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa kuat datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Angkat dua tangan saudara, sebab kuasanya dicurahkan. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar. Yes Lord, sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sekali lagi, kuasanya, kuasa. Percaya saudara, kuasa Tuhan dinyatakan. Yes Lord, kemuliaan besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun di tempat ini. Kemuliaan Tuhan telah
turun. Kasih sorak-sorai. Haleluya. Sorakan haleluya. Kemuliaan-Nya telah turun di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kita. Kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Lawat setiap kami dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Katakan amin. Amin. Kasih sorak-sorai. Saya percaya saudara, di tahun-tahun ini, di hari-hari terakhir, Roh Kudus sedang dicurahkan buat kita. Amin. Kasih salam kanan kiri saudara, bilang Roh Kudus dicurahkan buat kamu sebagai penolong. Amin. Come on. Yeay, tepuk tangan sama-sama. Dia Roh Kudus yang dicurahkan buat kita. Amin. Haleluya. Come on. Siap saudara? Roh Kudus tercurah di tempat. Kasih tahu kanan kiri saudara, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi saudara dan saya. Amin. Come on. Membangkitkan umat ini. Kasih tahu kanan kiri saudara, bilang hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan, saat amin saudara. Come on, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, mari bersorak. Ayo, hey, anggur baru tercurah penuhi dengan sukacita. Minyak baru dicurahkan. Come on, share. Nyata. Sebentar saudara, sebentar. Kasih sorak-sorai dulu. Kasih tahu, anggur baru tercurah buat kamu. Tunjuk, anggur baru sudah tercurah buat kamu. Tercurah buat kamu. Amin. Saudara siap lebih lagi. Amin. Dipenuhi Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara siap? Come on. Roh Kudus. Say, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan. Memulihkan dan umatnya. Bilang Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi mereka. Membangkitkan. Kasih tahu kanan kiri saudara. Bilang hari ini. Let's say, hari inilah harinya Tuhan. Saudara dibebaskan. Kita belenggu dosa sudah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, dua tangan. Mari bersorak, dua tangan. Hei, siap. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Nyata kuasanya. Come on, tepuk tangan sama-sama. Say, anggur baru tercurah. Amin. Dengan sukacita. Ayo, minyak baru tercurah. Nyata kuasa. Bilang nyata kuasa Tuhan. Nyata kuasa. Sekali lagi, nyata kuasanya. Kasih sorak-sorai. Come on, shout. Haleluya. Kasih tos kanan kiri saudara, bilang Tuhan mau pakai saudara. Bilang Tuhan mau pakai kita. Amin. Sorakan haleluya. Belum haleluya. Ayo come on. Hey. Sebab kita diutus sama Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Amin saudara. Hey. Tepuk tangan sama-sama. Kita diutus untuk berdiri
berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai. Karena saudara ditebus, karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Untuk saudara siap? Come on, bersiaplah bagi Dia sekarang. Come on, sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang dunia menyatakan iman di tengah dunia, dan tetaplah setia berapapun harus kita bayarkan. Terlebih mulia mahkota tersebut. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau pakai kita dan Dia mengutus kita, saudara. Saudara siap? Come on. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah, saudara, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Kasih tahu karena kita telah ditebus dengan darahnya yang untuk pekerjaan mulia, saudara. Siap? Bersiaplah bagi Dia. Ayo, sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang, jangan pernah takut, saudara. Tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia. Tetap setia dan tetaplah setia berapapun harus kita bayarkan. Terlebih mulia mahkota tersebut. Terlebih mulia mahkota tersebut. Ada mahkota yang Tuhan siapkan. Terlebih mulia mahkota tersebut. Kasih sorak-sorai. Haleluya. Sorak-sorai. Ada mahkota yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan luar biasa, amin. Saudara, kasih tahu kan saudara, Tuhan baik. Kasih tahu kan saudara, Tuhan baik. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar pesan Tuhan, saudara. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah pilih kami. Kami bersyukur buat keselamatan yang sudah Tuhan kasih untuk kami. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat penebusan dosa yang Tuhan sudah bayar di kayu salib. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Ayo bersyukur saudara buat kemurahan Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat penebusan Tuhan di kayu salib untuk setiap kita. Karena Dia mau pakai setiap kita. Karena Dia mau pakai setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kemurahan-Mu tiada
terukur. Dalamnya kasih-Mu menjamah hatiku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Betapa berharganya, betapa berharga diriku di hati-Mu. Terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidup kami. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Mari masuk lebih dalam, saudara. Kemurahan tiada terukur, Tuhan. Kemurahan-Mu tiada terukur. Sebab dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu menjamah hatiku. Angkat hidupku dan tebus dosaku. Tebus dosaku. Betapa berharganya, Tuhan. Betapa berharga hidupku di dalam-Mu. Tak terbayang Kau mati ganti dosaku. Kau telah angkat hidupku dan tebus dosa kami, ya Tuhan. Angkat dua tangan, saudara. Bilang Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan. Mari kita saya undang untuk bangkit berdiri, saudara. Kau telah ubah, oh, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan. Sama-sama bilang, oh Kau telah ubah Tuhan. Yes Lord. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata
tidak berharga, Kau buat kami berharga. Yang tadinya hidup kami buruk, Kau buat kami glorify, dimuliakan, ditinggikan. Yang tadinya kami dalam kegelapan, Kau tarik menjadi warga kerajaan Allah, di mana kami tidak boleh di situ, dan Kau melayakkan kami, Kau ngangkat kami. Di mana Kau berada, di situ kami berada. Kekudusan-Mu melingkupi kami. Padahal kami tadinya bukan kudus, kami banyak rebel, banyak melawan perintah-Mu. Tetapi Kau murnikan kami, Kau kuduskan kami. Engkau telah tidak perhitungkan dosa kami, tidak perhitungkan perlawanan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami hidup lebih baru. Kami the new creation in Christ. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau lakukan pada kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib, kenaikan-Mu, bahkan kedatangan-Mu kembali, semua membuat hidup kami menjadi berharga. Thank you Tuhan, kalau hari ini hamba-Mu ingin mengkhotbahkan mengenai the first fruit of resurrection, buah sulung kebangkitan, kelanjutan dari khotbah kemarin. Kau berkati hamba-Mu, bukan aku yang berbicara, tapi Roh Kudus yang berbicara, supaya jemaat-Mu tahu apa rencana Tuhan ke depan. Dan mereka tidak terhilang, karena mereka kurang pengetahuan akan Tuhan. Orang yang terhilang adalah orang yang karena kurang pengetahuan akan Tuhan. Sehingga mereka dipenuhi oleh pengetahuan akan Allah, roh fear of God, takut akan Allah. Sehingga mereka tahu apa hari depan mereka. Sehingga mereka berjaga-jaga, bersiap-siap untuk menyambut Engkau yang datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Segala roh jahat apapun kami mau ikat kuasa-Mu, Kau keluar dari tempat ini. Dan selubung yang menutupi setiap jemaat-Mu di tempat ini kami koyakkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu melawat mereka satu-satu. Karena benih firman yang ditabur tidak akan kembali sia-sia, tetapi akan tumbuh di hati mereka, di tanah yang baik. Dan mereka akan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mulai renungan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kemarin saya mau melanjutkan yang mengenai the first fruit of resurrection. Kemarin seri 2, ini seri 3. Saya harus menyelesaikan saat ini, tidak bisa seri 4 lagi. Seri 4 nanti dilanjutkan oleh kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi ini adalah kebangkitan. Habis kebangkitan apa? Habis kebangkitan kenaikan. Sangat kebetulan ya, karena hari Kamis ini ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan dikhotbahkan oleh Bapak Gembala kita. Jadi ini adalah first fruit of resurrection, buah sulung kebangkitan, dan nanti buah adalah kenaikan. Naikan tanggal hari Kamis ini seperti biasa jam 10 pagi di tempat ini ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita belajar apa itu makna kenyalipan, apa makna kebangkitan, dan apa makna kenaikan Tuhan Yesus. Karena apa yang dikerjakan Tuhan Yesus itu punya purpose, punya tujuan. Ya, yuk mari lanjut. Kemarin kita sudah belajar bagaimana apa yang dilakukan Yesus selama 3 hari di bawah tanah atau di dunia orang mati. Nah, kita belajar, kalau saya belajar seperti ini, karena Tuhan itu menginjili roh-roh, spirit. Kalau kita bukan dianggap roh, manusia dianggap soul, ya. Manusia dianggap bukan roh tapi soul. Soul itu jiwa. Kalau roh itu adalah spirit-spirit yang zaman dahulu. Ini adalah kemarin saya berbicara tentang Nephilim segala, tapi setelah saya kulik sekali lagi, kita belajar lagi di sini. Yuk kita belajar 1 Petrus 3 ayat 18-20. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah. Tetapi yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan dalam roh. Yesus telah dibangkitkan dalam roh, dan di dalam roh itu Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh yang mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada anak, ketika ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya 8 orang yang diselamatkan. Jadi
Kalau di sini saya kalau melihat di dalam Alkitab, roh-roh itu berbicara bukan tentang manusia. Kalau manusia itu soul, tetapi kalau di sini berkata roh-roh itu adalah spirit. Jadi Tuhan pun, kita tahu bahwa Tuhan pun waktu mati dia menginjili, apa yang dilakukan kita belajar bahwa ia menahan malaikat-malaikatnya yang tidak taat pada batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi kita lihat bahwa malaikat-malaikat yang tidak taat itu sudah dibelenggu. Malaikat itu tidak punya soul. Malaikat itu adalah spirit, roh, seperti Roh Kudus. Yes, malaikat itu sama seperti Roh Kudus, tidak punya soul. Dia adalah spirit atau roh. Nah, kita lihat kenapa malaikat-malaikat yang zaman itu dibelenggu. Kita lihat ayatnya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Lah, saya lihat di sini ayatnya di dalam bahasa Inggris, kita lihat Genesis 6 ayat 2. The Son of God, anak-anak Allah yang spirit itu anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu dalam spirit. Tetapi kalau anak-anak manusia itu anak-anak daging. Ngerti? Yang disebut anak-anak Allah adalah anak-anak dari spirit. Yang disebut anak-anak manusia, anak-anak oleh daging. Jadi anak-anak Allah tidak punya daging dan blood. Blood itu apa? Darah dan daging. Kita lihat, that the Son of God, anak-anak Allah itu yang tidak punya darah dan daging, dia melihat daughter of man, that they were fair, mereka adil, dan mereka took them mengambil secara paksa. Jadi waktu itu malaikat-malaikat ditujukan untuk di dunia untuk mengawasi manusia, tetapi ketika dia mengawasi manusia dan mereka melihat anak-anak manusia itu cantik-cantik, mereka mengambil dengan paksa. Tuk tuh mengambil. Ya, they took them wife. Dia mengambil secara paksa. Siapapun yang disukai oleh anak-anak Allah itu. Nah, di situ kesalahannya malaikat. Malaikat disuruh untuk watch the manusia, tapi melihat manusia cantik, wah ini cantik, aku ambil jadi istriku. Ambilnya secara paksa, tidak sesuka manusia, tapi sesuka malaikat itu. Kita lihat ayatnya, tuk tuh mengambil secara paksa. Kita lihat Kejadian 6, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang gagah perkasa di zaman purba, orang Kanaan. Jadi karena dia hasil dari kutub itu yang tidak baik karena rebel oleh Tuhan, maka jadilah Nephilim ini. Kenapa Nephilim ini giant? Karena Nephilim ini hasil dari anak yang dikutuk, hasilnya selalu buruk. Kalau makanya kita orang tua jangan sampai mengutuki anak, kita memberkati anak. Kalau anak yang dikutuk hasilnya buruk, jadilah Nephilim ini, karena dia hasil dari kutukan Tuhan. Kita lanjut yuk. Yuk kita sebelumnya juga. Tuhan ada di dalam bawah bumi untuk di sini untuk melucuti juga untuk melucuti penguasa-penguasa di udara. Jadi banyak yang Tuhan lakukan selama 3 hari waktu Yesus di dalam kubur. Yuk lanjut. Itulah sebabnya tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Jadi ada beberapa dari Yesus yang dilepaskan, ya. Dan ia memberikan pemberian kepada manusia. Pemberian apa? Mahkota. Jadi Yesus melepaskan tawanan dan dia memberikan reward, mahkota, ya. Terus, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi pada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, Yohanes 14 ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita lihat bahwa Yesus akan pergi ke atas dan menyediakan tempat bagi kita, supaya pada saat ia datang kembali membawa ke tempat
kita ke tempatnya. Dan Tuhan sendiri yang akan membawa kita. Tuhan sendiri, bukan malaikatnya, Tuhan sendiri yang akan menjemput kita. Supaya di tempat kamu berada, aku berada. Kita lihat ayatnya 1 Samuel 2 ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan bisa membuat orang mati? Bisa. Tuhan bisa membuat orang hidup? Bisa. Banyak yang dibangkitkan dari hidup, seperti Lazarus. Banyak. Dia menurunkan ke dunia orang mati dan mengangkat orang dari sana. Jadi di dalam 3 hari itu Tuhan juga membebaskan tawanan. Tawanan itu siapa? Nanti kita belajar, mungkin ada yang spiriti, ada yang dalam roh, ada yang apa, kita mesti banyak belajar di sini. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 55 ayat 7. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Jadi nanti Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan sendiri akan menjemput kita dan dia akan mengumpulkan bagi dirinya sendiri. Dan kita lihat bahwa Tuhan sudah menang atas maut dengan bangkit. Dan dia, yuk kita lanjut, mengalahkan dan melucuti pemerintahan di dalam bawah bumi. Yuk kita lanjut. Kita lihat ayatnya Kolose 2 ayat 15. Apa yang dilakukan Tuhan di bawah bumi? Di bawah 3 hari di dalam apa? Dasar bumi apa? Bawah bumi, di dunia orang mati, dia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Berarti selain dia melepaskan tawanan, Yesus juga proklaim kemenangannya di dunia bawah, di dunia orang mati, di Seul. Jadi selain dia membawa tawanan, melepaskan dan memberitakan Injil atau kepada siapa di sana, proklaim gospel di sana dan melepaskan tawanan, Yesus juga proklaim victory. Jadi kita lihat bahwa pada zaman dulu ada malaikat-malaikat seperti zaman Yunani, Zeus dan segala macam, itu adalah the fallen angel. Fallen angel yang menguasai bumi tapi mengawini anak-anak manusia. Ya, dari sini Tuhan melucuti pemerintah mereka sehingga mereka tidak diberi kekuasaan lagi. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan tontonan umum di dalam kemenangannya. Jadi selain di dunia bawah, Yesus juga proklaim victory, sehingga kekuasaan hanya pada dalam nama Yesus saja. Malaikat-malaikat tidak lagi diberi kuasa. Jelas? Dulu malaikat-malaikat dikasih kuasa. Ingat zaman-zaman dulu malaikat dikasih kuasa, tetapi sekarang kuasa diambil kembali oleh Yesus, dan Yesus yang berkuasa bukan lagi malaikat. Makanya itu dia melucuti pemerintah dan menjadikan tontonan umum. Jadi proklaim victory atas kuasa di langit dan bumi dipegang oleh Yesus, bukan malaikat lagi. Kau telah naik di tempat yang tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah naik membawa tinggi, membawa tawanan. Jadi ada yang dilepaskan dari sana oleh Yesus, tidak tahu siapa itu. Telah menerima persembahan di antara manusia. Ada yang manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Jadi Tuhan melepaskan pemberontak untuk diam, dibawa ke rumah Tuhan. Jadi Tuhan bisa menurunkan ke dunia orang mati, Tuhan bisa mengangkat dari sana. Tergantung keadilan Tuhan, bukan keadilan kita, keadilan Tuhan. Karena Tuhan adalah judge, hakim. Kita lihat ayatnya Lukas 10 ayat 19-20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Tetapi jangan bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu sudah dicatat di surga, di dalam kitab kehidupan. Ya, kita lihat, jikalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kita lihat semenjak kekuasaan malaikat dulu diberi kuasa,
untuk mengatur macam-macam langit, mengatur laut, mengatur ini, semua kuasa diberikan kepada Yesus. Dan sekarang kita hanya takluk kepada Yesus saja. Dan kalau kita mengusir setan-setan, kerajaan Allah sudah ada pada kita. Jadi pada saat kita sakit, ingat ya, ini zaman Musa ya. Pada zaman Musa menaruh ular di atas kayu seperti ini. Pada saat kau memandang ular itu dan kamu sembuh. Jelas? Sekarang bukan lagi ular, sekarang salib. Pada saat engkau memandang salib Yesus, engkau akan sembuh. Saat kau fokus pada pengorbanan Yesus, karena pengorbanan Yesus sudah membuat kita sembuh, dengan bilurnya kita disembuhkan. Dan dengan kuasanya kita mengalahkan maut, dengan nama Yesus juga kita mengusir setan-setan. Jadi kita akan menginjak ular dan kalajengking. Tidak ada suatu kuasa yang bisa membahayakan kita. Dengan kemenangan Yesus di kayu salib, kita menjadi berkuasa atas semuanya, termasuk atas angel-angel. Yuk kita lanjut. Kita lihat, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu berdiri seekor domba yang telah disembelih bertanduk 7. Inilah ketujuh roh Allah yang diutus ke bumi. Kita lihat bahwa Yesus punya domba. Yesus itu adalah dilambangkan sebagai domba yang bertanduk 7. 7 itu adalah ketujuh roh Allah yang ada di depan tahta Bapa di surga. Itu diutus ke seluruh bumi untuk memberikan roh hikmat, roh pengetahuan, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Allah. Dan 7 karunia Allah itu diberikan kepada Yesus, yaitu kesempurnaan. Dan dia memiliki 7 mata. 7 mata itu bahwa mata Tuhan Yesus melihat ke segala tempat. Dan kita lihat anak domba itu menerima gulungan tahta. Ia mengambil gulungan itu, tersungkurlah keempat makhluk sambil bernyanyi, masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah orang-orang kudus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau yang layak membuka gulungan itu dan membuka meterainya. Ini adalah kejadian setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Habis Yesus naik ke surga, baru dia di sini. Setelah Yesus naik ke surga, dia menunjukkan ke Bapaknya sebagai korban yang tidak bercacalah, yang berhak menerima gulungan materai dan berhak menghakimi bumi. Kita lihat, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka yang bagi Allah tiap suku, bahasa dan kaum dan bahasa. Jadi pada saat Yesus naik ke surga, Tuhan sudah membeli orang-orang, menjadikan suatu kerajaan. Jadi kita lihat, oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Jadi penebusan Yesus adalah free gift, hadiah yang bagi kita dinyatakan benar oleh Allah. Kita dinyatakan benar oleh Allah melalui penebusan yang dibayar oleh Kristus. Kita dibenarkan oleh penebusan dari Yesus. Kita dianggap benar. Kita tidak dianggap salah lagi, tidak anggap berdosa, tetapi dosa kita sudah dibayar lunas saat Yesus di kayu salib. Ya, jadi Bapaknya, dia bilang kepada Bapaknya, Bapak, aku sudah membayar semua manusia menjadi milikku. Setiap manusia yang percaya kepadaku, dia akan menjadi milikku. Yuk, kita lanjut. Kita lihat nih Wahyu 7, setelah Yesus di Wahyu 5, Yesus bangkit dari Yesus naik ke surga. Wahyu 5 itu menyatakan Yesus naik ke surga. Setelah dia menyelesaikan penebusan di Wahyu 5, Yesus naik ke surga. Lah kita lihat di Wahyu 7. Jadi di Wahyu 7 kita lihat. Kemudian daripada itu suatu kumpulan orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Setelah di Wahyu 5, Yesus membuka meterai. Yesus tadi aku membuka meterai, tadi di Wahyu 5, kita lanjut Wahyu 5 yuk coba. Pak, tolong sebelumnya. Sebelumnya, satu lagi sebelum. Ya, oke. Kita lihat, lalu datanglah anak domba menerima gulungan kitab. Jadi setelah Yesus naik ke surga, Yesus membuka
meterai apa? Meterai 1, meterai 2, meterai 1 penyesatan, meterai kedua apa? Kuda-kuda. Ada 4 kuda. Meterai itu ada 4 kuda ya. Dia membuka meterai yang 1 4 kuda, yang meterai kedua apa? Lah. Jujur kita ada di meterai kelima. Sekarang kita ada di meterai kelima. Ya. Jadi pada saat Yesus naik ke surga, Yesus membuka meterai. Meterai diberikan kepada Yesus. Dan ini Wahyu 5. Kita lanjut ke Wahyu 7. Kita lanjut. Ini Wahyu 7. Wahyu 7 belum terjadi. Belum terjadi. Kita lihat, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa, berdiri di depan tahta di hadapan Anak Domba. Memakai jubah putih, memegang daun palem di tangan mereka, dengan suara nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Seorang dari antara tua itu berkata, siapakah mereka yang memakai jubah itu, putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuan, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Artinya kalau di dalam Inggrisnya, mereka yang keluar dari tribulasi. Jadi kalau sebentar lagi masa tribulasi, mereka dikumpulkan Yesus dan masuk ke dalam tahta Tuhan. Mau enggak kita dikumpulkan Yesus? Atau kita mau masuk dalam tribulasi? Kita pasti mau dikumpulkan Yesus. Kalau masuk dalam tribulasi itu masuk malam masa penghakiman. Ini Wahyu 7 itu bahwa tadi Wahyu 5 Tuhan membuka meterai. Meterai 1 dilakukan, meterai 2 laku, 3, 4, kita sekarang di meterai 5. Ini baru keselamatan bagi Anak Domba. Ini adalah yang dikeluarkan. Ini yang dikeluarkan dari masa tribulasi, yang di rapture nanti akan ke sini semua. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah Anak Domba. Ini adalah orang-orang yang percaya pada penebusan Yesus yang akan diangkat menjadi milik Tuhan. Kita lihat Wahyu 5 ayat 10. Engkau telah menjadi, tadi Wahyu 7 ya, ini Wahyu 5, berarti sebelumnya. Tadi lanjutannya yang tadi. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Ini lanjutnya yang tadi. Engkau sudah membeli tebusan-tebusanmu dan membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Wow, tidak sadarkah kamu orang-orang yang ditebus akan memerintah sebagai raja? Makanya kenapa Tuhan memberikan mahkota yang diberikan Tuhan ini bukan pajangan. Bukan pajangan, tetapi orang yang diberikan mahkota sama Tuhan akan memerintah sebagai raja di bumi. Wow, amazing ya. Tuhan sudah membeli dengan darahnya dan Tuhan akan membentuk baginya suatu kerajaan. Bahkan Tuhan akan memahkotai. Siapa yang dapat mahkota, siapa yang menang, dia akan duduk di sebelah aku, duduk bersama-sama aku memimpin bumi. Wow, lihat nih. Jadi engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka imam tuh jadi imam besarnya bukan Yesus lagi, karena Yesus sudah menjadi raja. Nanti kita yang jadi imam-imam kecil. Penasehat imam dan menjadi raja-raja kecil-kecil. Karena Yesus sudah jadi rajanya, di bumi dia akan menjadi raja. Dan kita akan menjadi penasehatnya. Mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa, beribu laksa. Anak Domba yang disembelih layak untuk mendapat kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, dan kemuliaan dan pujian. Aku mendengar semua makhluk yang di surga, di bumi, yang di bawah bumi, yaitu Seol, di laut dan semua ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, Anak Domba, pujian, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Karena apa? Kita punya hari depan yang penuh harapan. Kerajaan
kerajaan yang baru di mana Tuhan sebagai rajanya dan anak-anak Tuhan sebagai wakil-wakilnya yang ikut memimpin dalam kerajaan 1000 tahun. Wow, amazing ya. Luar biasa ya. Wow, kalau di dalam dunia mereka hanya lihat wah yang kaya yang berkuasa. Di dalam kerajaan Kristus tidak ada lagi kaya-kaya yang berkuasa, tetapi yang kudus, yang menerima banyak mahkota, itu yang berkuasa, yang mempunyai pimpinan terakhir, yang mempunyai banyak mahkota. Ada banyak mahkota. Kita tahu di situ ada banyak mahkota. Barang siapa yang mempunyai banyak mahkota, itu dia yang akan dijadikan pemimpin. Kalau di dunia ini yang banyak duit yang pemimpin, tetapi duit tidak berlaku di kerajaan surga. Jadi barang siapa yang mencari duit dulu, bertobat, kejarlah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Ya, kita lihat ya. Kita lihat nih ya. Ini Wahyu, ini setelah ini dulu, baru ini dulu. Wahyu 7. Wahyu 7 itu bahwa Yesus yang sudah dibeli, yang percaya kepada Yesus akan di-rapture semua, diangkat keluar dari masa tribulasi. Yuk lanjut. Nah, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Allah sudah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Jadi bumi ini bukan tempat tinggal yang tetap. Kita hanya sebentar di bumi, karena Tuhan akan mempersiapkan kerajaan yang baru. Dan sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Ya, karena kami tahu bahwa jika kemah kediaman kami di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tidak dibuat oleh tangan manusia. Allah sudah menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita mati, kita diberikan tempat di paradise, atau nanti kita di tempat surga. Kalau kita belum mati, kita akan di-rapture, diberikan, kita tetap hidup bersama-sama Tuhan. Yuk kita lanjut. Kerajaan 1000 tahun. Jadi nanti Tuhan akan datang dan mempersiapkan kerajaan 1000 tahunnya di bumi. Nanti Tuhan akan datang pada perang Armageddon. Tuhan akan mempersiapkan kerajaan 1000 tahun di bumi berserta dengan orang-orang kudusnya, yaitu kita-kita yang naik bersama Dia akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kita lanjut ke ayatnya. Kemudian tiba kesudahannya bila Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, setelah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Jadi Yesus di bawah di dunia orang mati membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan iblis. Dia menginjak semua iblis, kekuatan iblis diinjak pada saat Dia di bawah bumi, mengproklamirkan kemenangannya, the victory atas maut, victory atas dosa, dan victory atas pemerintahan malaikat-malaikatnya. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan Yesus apa? Maut. Kenapa maut dibinasakan? Karena orang yang hidup dalam Kristus, dia tetap hidup walaupun ia sudah mati. Jadi maut tidak berkuasa lagi atas hidup Yesus. Makanya dia hidup. Jadi musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Wahyu 1 ayat 18, aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kerajaan maut sekarang sejak Yesus naik ke surga dan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, kunci kerajaan maut sudah ada di tangannya. Kalau dulu setan semua yang megang, malaikat-malaikatnya yang pegang, fallen angelnya yang pegang. Setelah Yesus mengalahkan penguasa itu, sekarang kunci maut dan kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus sendiri. Kita lihat di Ibrani, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah yang dan daging, maka juga sama dengan mereka mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Tadinya iblis berkuasa atas maut. Segitu Yesus menang atas maut,
kunci kerajaan maut itu diambil sama Tuhan. Jadi bukan iblis yang mempunyai kuasa atas maut dan kematian, tetapi Yesus yang mempunyai kuasa. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihi. Ya, sebetulnya artinya bahwa ia tuh mengambil, artinya bukan ini yang ayat 16 nih agak rancu ya, karena Inggrisnya berkata bahwa ia yang mengambil rupa bukan sebagai rupa malaikat, tetapi Yesus itu mengambil rupa dari benih Abraham, bukan malaikat yang ia kasihi. Karena apa? Yesus itu membebaskan anak-anak dari flesh and blood, karena dia sendiri sudah mau menjadi darah dan daging. Jadi karena anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka ia juga sama menjadi mereka dan menjadi bagian dari sama. Maka itu Yesus mengambil rupa. Pada saat Yesus datang ke dunia, dia mengambil rupa sebagai manusia, bukan rupa sebagai malaikat. Karena malaikat tidak tahu keadaan darah dan daging. Tapi kalau manusia bisa makan, malaikat bisa makan? Tidak bisa. Malaikat bisa sedih? Tidak bisa. Tapi manusia, flesh and blood, bisa sedih, bisa nangis, bisa marah, bisa apa, jengkel, bisa makan, bisa mandi. Malaikat bisa mandi? Tidak bisa. Jelas? Jadi Tuhan mengambil rupa sebagai manusia untuk merasakan penderitaan manusia, sehingga dia bisa membebaskan kita. Yuk kita lanjut. Kita masuk ke kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diberi serahkan kuasa untuk menghakimi. Dan aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan tentang firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu. Berarti ini setelah Great Tribulation. Ada tribulation, ada dua, ada tribulasi, ada Great Tribulation. Great Tribulation itu adalah waktu kita akan diberi tanda 66, dia tidak mau, tetap tidak mau. Aku akan bayar harga berapapun harganya, aku tetap setia sama Tuhan. Seperti ayat tadi, lagu tadi, berapapun harganya aku tetap bayar. Harganya kamu mati, aku tetap bayar. Lihat, jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan juga tidak menerima tandanya pada dahi atau tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Wow, bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi mereka yang hidup, yang mereka dipenggal karena tidak mau pakai tanda, kamu akan dihidupkan kembali oleh Kristus dan memerintah sebagai raja di kerajaan 1000 tahun. Tetapi orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum masa yang 1000 tahun, inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama itu yang dibangkitkan. Kalau orang mati tidak di dalam Kristus, dia tidak dibangkitkan. Orang yang matinya jahat, yang matinya tidak percaya Kristus, yang matinya masih tidak mau bertobat, dia tidak akan dibangkitkan. Tetapi orang yang mati dalam Kristus, dia akan dibangkitkan. Itu yang disebut kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka menjadi imam-imam dan Kristus, imam-imam Allah, dan mereka akan merintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Wow, kita diam-diam ini, kita di sini tidak punya apa-apa, kedudukan tidak punya, raja tidak punya. Siapakah kita? Padahal tapi kita orang yang percaya sama Tuhan, dijadikan raja-raja kecil di bawah Yesus, dan kita dijadikan imam-imam di dalam kerajaannya 1000 tahun. Wow, pada dahsyat itu. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan kehakiman sebagai anak. Jadi nanti kita pada judgment seat of Christ, jadi kita yang akan dihakimi oleh Yesus pada saat rapture, kita dihakimi oleh Yesus.
tidak ada penghakiman di dalam Kristus. Jadi kita tidak di dalam Kristus tidak ada penghakiman. Bahkan nanti Tuhan yang akan menghakimi. Penghakiman tata putih, siapa yang jadi hakimnya? Yesus lagi. Karena Bapa tidak lagi. Loh, kita lihat nih. Jadi penghakiman Kristus, penghakiman Yesus Kristus dan penghakiman tata putih tidak lagi dihakimi oleh Bapa, tetapi diserahkan oleh Anak. Jadi Yesus yang diberi kuasa untuk menghakimi setiap perbuatan kita. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita akan direkod. Rekod itu apa? Direkam. Setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita perbuat itu direkam. Nanti di dalam penghakiman tata putih dilihat CCTV-nya, kamu tidak bisa ngelak. Ingat tanggal segini, kamu ngomong ini, setel, jebret, tuh ngomong ini, kamu mengelak. Semua direkam, jadi hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan perbuatanmu. Karena Tuhan mengawasi matanya segala tempat dan ada rekamannya. Pada saat penghakiman tata putih, kau akan dilihat rekamanmu dan kamu tidak bisa mengelak. Kita lihat, ya, Bapa tidak lagi menghakimi siapapun, penghakiman seluruhnya diserahkan kepada Yesus. Yesus yang memberikan penghakiman, tata putih juga Yesus yang menghakimi. Ya. Yuk kita, jadi kalau pada saat 66 kamu nerima, udah pasti kamu langsung ke sini, udah langsung straight ke hell. Tetapi kalau aku akan bayar berapapun harganya, sekalipun aku tidak makan tidak apa-apa, aku bayar berapa harganya. Kamu akan sekalipun tubuhmu flesh and bloodmu mati di dunia, tapi kamu dibangkitkan dan kamu memerintah sebagai raja. Wow, tuh raja, bukan saya yang berbicara. Ini kitab Wahyu yang berbicara. Wahyu adalah dari Kristus sendiri. Yuk kita lanjut. Nah, gimana caranya menjadi anak-anak Tuhan? Apa yang menjadi milik Tuhan? Ya, milik Tuhan adalah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Siapa yang dimeteraikan oleh Roh Kudus itu adalah milik aku. Tanda milik Tuhan adalah meterai. Yuk kita lanjut. Kita ayatnya, kita lihat, kita balik ke hukum buah sulung. Yang berapa hari, 2 harian minggu lalu saya menceritakan tentang hukum buah sulung. Sampai pada hari sesudah Sabat. Sesudah Sabat itu apa? Minggu 7 plus 1 ya. Sesudah Sabat ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan. Jadi Tuhan minta kalau kamu mengalahkan bumi, hari ke-50 kamu berikan aku tuaian baru. Oke. Nah, sekarang tuaiannya baru dimiliki oleh Roh Kudus. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya di atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang disediakan, yang dijanjikan. Tadi itu loh, imam, kamu hidup, rumah tinggal baru, terus kamu menjadi imam, menjadi raja, hidup bahagia di sana, tidak ada kematian. Itu adalah janji, dan janji itu diberikan kepada orang yang dimeteraikan menjadi tanda miliknya, jaminan dari semua yang sudah disediakan untuk kita. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran Injil keselamatanmu, di dalam Dia ketika kamu percaya dimeteraikan, ketika kamu percaya kepada Kristus, penebusan Yesus, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kamu. Jangan membuat Roh Kudus berduka dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah keluar dari hidupmu, kamu akan seperti Saul. Begitu Roh Kudus keluar, roh jahat yang masuk, rugi. Di dalam Dia kamu telah mendengar, yaitu Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan. Penebusan sampai kita di rapture yang menjadikan kita milik Allah, menjadi kemuliaan. Jadi Holy Spirit, kamu tuh dimeteraikan sama Roh Kudus until kamu rapture. Kita tuh punya Roh Kudus di dalam hati pikiran sampai kamu rapture. Sampai Tuhan jemput kamu, itu milikku. Yang di dalamnya ada Roh Kudus, itu milikku, diangkat. Yang di dalamnya tidak ada Roh Kudus, tidak diangkat, pasti tertinggal di bumi. You are sealed until the rapture. Ya.
Ayatnya ada nanti. Yuk kita lihat bahwa malaikat Tuhan akan memberikan kita seal di dahi, di tangan, di dahi itu pikiran kita, pikiran Roh Kudus, hati kita, hati Kristus, dan apa yang kita katakan buah-buah roh itu adalah hasil dari Roh Kudus yang hasil daripada Roh Kudus yang di dalam kita, yang keluar dari mulut kita buah-buah roh, tindakan Roh Kudus. Ya, jadi kita percaya oleh salib Yesus, hati pikiran kita sudah dimeteraikan oleh Kristus. Yuk lanjut. Nah, kita lihat apa tujuan Roh Kudus? Ya, kita lihat perwujudan dari Allah. Roh Kudus itu Allah sendiri. Janji dari Tuhan. Ingat Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku akan memberikan penolong yang selalu menyertai kamu. Jadi kalau ada tanya apa-apa, aku berbicara Tuhan gini-gini, dia akan menjawab kamu lewat Roh Kudus yang ada di dalammu. Roh Kudus adalah pemberian Tuhan, yaitu lihat nih, jika kamu yang jahat, kita lihat ayatnya Lukas 11 ayat 13. Jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Sudahkah kalian minta Roh Kudus? Mintalah Roh Kudus sebagai tanda bukti kepemilikan Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus adalah pemberian Tuhan sebagai penghibur, tanda kepemilikan Tuhan, sebagai saksi yang tinggal di dalam kita, memberi kita rest itu istirahat. Istirahat dalam dunia ini yang penuh goncangan, penuh persoalan, kita diberi istirahat, damai dan sukacita, membantu kita dalam berdoa, memberi kuasa untuk bersaksi, mengajar, memimpin dan menunjukkan apa yang terjadi. Menunjukkan apa yang terjadi. Yang terjadi di depan kamu tahu. Kenapa? Kamu menjadi sahabat Allah karena ada Roh Kudus diam di dalam kamu. Misalnya hari ini mau ada kecelakaan, ada apa? Jangan lewat situ, jangan lewat situ. Kamu muter lewat, ambil jalan kiri aja. Itu adalah Roh Kudus yang berbicara. Ya. Terus kemudian memberi kuasa atas musuh kita, membuka pintu untuk mendapatkan karunia yang lain. Ya, jika kamu yang jahat, tetapi buah roh adalah apa? Ada yang hafal di sini? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada berapa buah roh? 7 ya? 7 apa 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ayo sebutkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kita lihat dari 9 buah roh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tertinggi adalah kasih. Ya, kita bisa mengusir setan, bisa apapun. Kalau tidak ada kasih, percuma. Dikasih. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Kita dengan adanya Roh Kudus kita transform, kita menjadi new creation, ciptaan yang baru. Yuk kita lanjut. Nah, kita lihat dari pondasi gereja. Dan aku berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku, alam maut tidak menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepas dunia ini akan terlepas di surga. Tuh lihat, Yesus ngomong di Wahyu, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Setiap orang yang mendengar perkataan ini seperti orang yang bijaksana memberikan rumahnya di atas batu. Pada saat turun hujan, datanglah banjir, angin merendah, tapi rumah itu tidak rubuh karena kita mendirikan bangunan kita. Bangunan itu iman kita di atas batu karang yang teguh. Tetapi kalau iman kita dibangun di atas pasir, pada saat persoalan terjadi, iman kita gugur. Jadi kenapa Yesus bilang, aku mendirikan jemaatku di atas batu karang. Di saat ada badai, di saat ada persoalan, tetap kita tidak tergoncangkan. Ya,
Jadi Tuhan akan membangun gereja. Gereja itu kita. Gerejanya akan dibangun dan gerbang neraka tidak akan bisa mengalahkannya. Di mana aku akan membangun gerejamu, mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Karena gereja Tuhan, sekalipun kita mati, kita hidup, dibangkitkan kembali. Ya, yuk lanjut. Nah, kita lihat hubungan Kristus dengan jemaat apa? Jadi kalau kita sudah menjadi kita itu adalah gereja. Gereja itu bukan bangunan ya, karena bangunan akan roboh. Bangunan ini bisa dirobohkan, yes. Tetapi bangunan kita, gereja kita ini, setiap kita masing-masing tidak akan dirobohkan. Kita walaupun kita mati, tapi kita hidup. Kita lihat suami istri adalah kepala seperti istri. Kristus adalah kepala jemaat yang karena dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu jemaat harus tunduk kepada Kristus. Kristus yang telah mengasihi jemaat setelah ia menyerahkan dirinya. Untuk menguduskan setelah ia menyucikan dengan memandikan air dan firman. Jadi Kristus itu menyucikan kita dengan baptis dan firman Tuhan. Barang siapa yang di sini belum dibaptis, secepatnya harus dibaptis. Ya, karena Kristus menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman, sehingga menempatkan kita tanpa cacat, tanpa kerut, supaya jemaat menjadi kudus tidak bercela. Jadi kita itu adalah bride of Christ. Kristus sebagai groom. Groom itu apa? Sebagai pengantin laki-laki. Kita itu adalah bride. Jemaat Tuhan itu adalah bride of Christ. Dimandikan, dikuduskan dengan air, baptisan air dan firman. Demikian kamu bukan orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga anggota keluarga Allah. Karena dibangun atas dasar para rasul, nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dan di dalam dia tumbuh semua bangunan rapi tersebut menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi tubuhmu itu adalah tempat kediaman Allah. Tubuh kita itu adalah bait Allah, baitnya Roh Kudus. Jadi jangan sampai membuat tubuh kita dicemari dengan berbagai-bagai tindakan yang mencemarkan tubuh kita. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah. Yuk, jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi kita ini jemaat itu adalah tubuhnya Kristus yang dibangun. Karena Yesus adalah kepala dari tubuh dan Yesus adalah groom, kita adalah the bride of Christ. Yuk, pengantinnya Yesus. Yuk lanjut, kita lihat ini kebangkitan kedua. Kisah para Rasul. Aku berkata, hei orang Galilea, mengapakah engkau melihat kalian akan yang terangkat di surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru sangkakala bunyi, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan mesoyosong Tuhan di angkasa. Demikian kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita lihat dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa lagi. Kita diubahkan tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan yang kekal seperti pada zaman Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Tidak ada umur. Karena apa? Pada waktu Adam belum jatuh tidak ada umur, tidak ada waktu. Karena kita selamanya kekal. Kita lihat, dan ia akan menyuruh keluar malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu sampai ujung langit yang lain. Jadi kita tahu bahwa Tuhan mempunyai malaikat di surga, yaitu serubim. Kita tahu yang kemarin belajar di YouTube saya bahwa
ada 4 malaikat yang mengelilingi takhta Tuhan, yaitu serubim. Dia akan mengumpulkan umat pilihannya dari utara, barat, timur maupun selatan. Mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru mata angin untuk menuju kepada Yesus Kristus yang sudah menunggu di awan-awan untuk rapture. Jadi dari 4 penjuru dunia akan dikumpulkan kepada Kristus. Sebelum penghakiman atas dunia dijatuhkan, Tuhan akan mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru mata angin. Ya, kita lihat, dan orang yang mati dalam Kristus akan bangkit dan bersama-sama kita naik ke awan-awan menuju Tuhan sendiri. Tuhan yang akan menjemput sendiri. Yuk kita lanjut. Nah, kita lihat setelah itu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadilah berbuah dan jadilah murid. Kita tahu sekarang tujuan hidup kita kemana, masa depan kita kemana, maka Tuhan meminta kita berbuahlah dan jadilah murid. Kita lihat ayatnya, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kalau engkau melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, engkau dinyatakan bersih, engkau dinyatakan kudus. Yuk, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti pokok yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke api dan dibakar. Jadi jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Ini janji loh, luar biasa toh. Makanya saya selalu fokus pada firman Tuhan, karena ini janji. Jadi kalau kita sudah mencari Tuhan dan kebenarannya, ucapkan aja, Tuhan, aku sudah tinggal dalam engkau, kau berkata kalau aku di dalam engkau dan firmanmu ada di dalam kamu, minta apa saja yang aku kehendaki maka kamu akan menerimanya. Kalau firman kita sudah di dalam kita, Yesus sudah ada di dalam hidup kita, kita mintanya pasti tidak neko-neko. Pasti apa yang kita minta tidak bertentangan dengan firman. Kalau tidak bertentangan firman, Tuhan kasih nggak? Pasti kasih. Karena permintaanmu tidak untuk memuaskan hawa nafsumu, kedaginganmu, kesombonganmu, ke-pride-mu, tidak. Karena hal-hal itu akan membawa kamu jauh dari kerajaan surga. Tetapi apa yang kamu minta itu sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti beri. Ya, kita lihat. Jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Inilah Bapakku, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid. Makanya siapa yang disebut murid? Orang yang hidupnya dalam firman dan yang melakukan firman, itu disebut murid. Ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan, dilemparkannya dia di lautan api. Jadi kalau kamu ngusir setan itu ngakak-ngakak sama kamu, tidak pergi, berarti namamu belum tertulis di dalam kitab kehidupan. Tadi jikalau kamu mengusir setan dan roh-roh itu tunduk padamu, janganlah kamu apa? Pride atau bangga atau sombong, tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Kalau nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, roh-roh jahat tunduk sama kita. Tapi kalau kita ngusir setannya malah ngakak-ngakak, siapa kamu? Petrus aku kenal, Yesus aku kenal, aku tidak kenal kamu. Itu berarti kamu harus mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka namamu baru tercantum di dalam kitab kehidupan.
Kitab Kehidupan surga itu tidak sembarang tempat. Ini punya membership, membership, dan membershipnya sealed by the Holy Spirit. Ya, begitu membershipnya di seal Holy Spirit, baru namamu ditulis di kitab kehidupan. Yuk lanjut. Maka keluarlah malaikat dari bait Allah berseru dengan suruhan nyaring, duduk di atas. Ayunlah sabit, tuailah karena sudah saatnya untuk menuai. Tuaian di bumi sudah masak. Jika roh dia membangkitkan Kristus dari orang mati diam di antara kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yohanes 8:51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan Galatia 5 ayat 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Daging kita masih berdosa, tetapi iman kita, roh kita sudah tidak berdosa. Jadi kita harus mengalahkan keinginan daging kita, ya. Jadi yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Roma 10 ayat 9, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita lihat bahwa nanti sebentar lagi Tuhan akan harvest the dunia. Tuhan akan mengambil sabitnya dan mengambil yang menjadi miliknya. Siapa yang menjadi gandum diambil ke lumbung Tuhan. Tetapi yang gandum yang belum masak, yang belum matang, yang belum masak dan ilalang akan ditinggal di bumi. Ya, Yesus harvest the earth. Dan sebagai Kristen kita tahu bahwa tubuh kita jadi debu, tetapi roh kita akan terus bersama dengan Kristus. Jadi jadi kita akan melihat karakter Kristus di dalam hidup kita. Yuk kita lanjut. Nah, ini sudah kesimpulannya. Apa yang kita lihat dari kesimpulan ini? 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kebangkitan orang mati datang karena satu orang, yaitu Yesus. Maka karena itu sama semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Wow, saya lihat ayat ini luar biasa, bahwa Yesus sebagai yang sulung dari orang first fruit. Sulung itu yang sulung, first fruit, buah pertama dari orang-orang yang telah meninggal yang dibangkitkan. Maka nanti orang mati dalam persekutuan dengan Kristus juga akan dihidupkan kembali. Tetapi tiap orang menurut urutannya. Urutannya apa? Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi milik Kristus. Tadi yang dimilikinya dia apa? Dimeteraikan oleh Roh Kudus pada waktu kedatangannya. Jadi pada waktu kedatangannya, orang-orang yang kita masih hidup, kita akan diubahkan naik ke atas. Dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit dari kubur dan naik juga ke atas, dijemput oleh Tuhan. Nah, yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, setelah ia membinasakan segala permintaan. Sudah dibinasakan, iya. Dan Yesus akan datang lagi membinasakan, yes. Pada Armageddon Tuhan akan datang lagi, pemerintahan di bumi akan diambil oleh Yesus. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di kakinya. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Maut sudah dibinasakan dan kemudian Yesus akan mengikat
iblis-iblis, setan-setan, fallen angel, semua yang menghancurkan bumi, yang menyesatkan semua manusia akan diikat dan diikat di bawah pit, di lubang sampai 1000 tahun lamanya. Bayangkan pemerintahan tanpa iblis bagaimana? Damai sejahtera, ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya, tetapi kalau dikatakan segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Dia itu Allah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Jadi Yesus sendiri menjadi tunduk takluk kepada Allah, dan kita juga akan menjadi tunduk takluk kepada Yesus yang memberikan janji-janji semua penyediaannya kepada kita. Jadi kalau ada orang tua, saudara yang meninggal, tidak usah sedih, apalagi dalam Kristus. Nanti kita ketemu lagi ya. Jadi bersukacitalah kalau ada orang yang mati di dalam Kristus. Karena apa? Karena kamu tahu mereka akan dihidupkan lagi dan bertemu lagi dengan kita. Ya, kita lihat setelah iblis dikalahkan pada saat Armageddon, kedatangan Tuhan yang kedua kali, semua iblis akan diikat, dimasukkan ke lubang bawah tanah, dibelenggu sampai 1000 tahun lamanya, dan yang di rapture akan turun, yang sudah di rapture di atas akan turun bersama-sama Tuhan, menghancurkan kerajaan-kerajaan dunia. Dan kamu lihat yang papahmu, saudaramu, atau anakmu, atau siapa orang tuamu yang dulu meninggal akan dibangkitkan dan kita akan bertemu kembali. Wow, is that amazing? Amazing ya. Jadi kalau ada orang yang mati dalam Kristus, tidak usah nangis, karena kita sebentar lagi akan ketemu lagi kembali. Ya, saya ada kuis nanti, saya akan berikan kunci kerajaan surga. Enggak, kerajaan surga ada di tangan masing-masing. Saya akan berikan hadiah kunci, dan bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan, mari kita nyanyi dulu, atau saya kuis dulu ya. Yuk dari awal tolong yang pertama aja, jangan. Sekarang saya mau ngasih pertanyaan. Tolong sebutkan 9 buah roh. Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu? Olsa sini maju. Apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tolong ambil ke amplop, saya jangan pergi. Amplop di situ aja. Aku berikan kunci kerajaan Allah. Buka tunjukkan. Bagus itu. Terus siapakah yang menjadi the first fruit? Apakah yang menjadi buah sulung dari kebangkitan? Siapa yang menjadi buah sulung dari kebangkitan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Buah sulung dari kebangkitan apa? Iya betul, Yesus. Ini. Kamu udah kasih yang gede karena kamu udah bisa jawab. Kalau sudah bisa jawab udah hafal ya. Yuk. Terus satu lagi, apakah yang disebut murid? Kenapa Yesus bilang jadilah murid? Siapakah yang bilang Yesus akulah murid? Ada di dalam
sini. Semua yang saya khotbahkan ada di dalam sini. Murid itu untuk apa? Gak ada yang jawab. Apa? Berbuah. Engkau berbuah, to be multiplied. Ya, aku terus berbuah. Jika aku adalah pokok anggur, jika aku ada di dalam kamu dan engkau ada di dalam aku, melakukan firman-Ku, mintalah apa yang kau kehendaki, aku meminanya. Murid itu adalah kamu menjadi berbuah banyak, ya. Ya udah, yuk kita lagi. Tidak ada yang dapat. Yuk kita lagu, nyanyi dulu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kebenaran firman-Mu bahwa masa depan hamba, masa depan anak-anak Tuhan sudah ada, masa depan yang penuh harapan dan hari depan yang penuh terang gemilang sudah Kau sediakan. Janji-Mu sudah Kau sediakan, penebusan-Mu sudah Kau sediakan. Kami akan menantikan dengan tekun sampai Engkau datang menjemput kami di tempat di mana Engkau sediakan tempat yang terbaik untuk kami, di mana tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada onak dan duri, karena semuanya sudah Kau sediakan bagi kami, karena Engkau mengasihi kami lebih dari nyawa-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah semua yang hamba-Mu beritakan ini Tuhan masuk ke dalam pikiran anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka tahu pengetahuan akan pengenalan akan Allah. Karena umat-Ku binasa karena mereka tidak kenal Tuhan. Umat-Ku binasa karena mereka kurang pengetahuan akan Allah. Tetapi umat-Mu akan hidup karena mereka mengenal Allahnya dengan baik. Umat-Mu akan hidup karena mereka punya rasa takut akan Tuhan. Dan umat-Mu akan hidup karena iman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati pagi hari ini, amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tuhan memberkati Ibu, luar biasa dahsyat. Ini waktunya kita mau menabur saudara untuk pekerjaan Tuhan. Mari siapkan hati kita memberi yang terbaik. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat pesan Tuhan yang mau jadi be fruitful Tuhan, kan mau terus berbuah Tuhan dimanapun yang berada Tuhan. Terima kasih, dan ini waktunya juga kami mau menabur untuk pekerjaan-Mu Tuhan atas gereja kami. Kami bersyukur dan kami siap menabur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari menabur saudara. Ya, besok tanggal 18 Mei
pada hari Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Itu tanggal merah. Ya, jangan digunakan untuk jalan-jalan. Tapi ibadah dulu baru jalan-jalan. Karena pemerintah Indonesia juga memberikan kita tanggal merah menghormati kenaikan Yesus ya. Tapi kita kadang-kadang anak-anak Tuhan bukannya kita menghormati kenaikan Yesus, merayakan kenaikan Yesus, tapi kita malah jalan-jalan dulu ya. Ke Puncak, ke Bogor, ke Bandung, kemanapun. Lebih baik kita harus ibadah dulu ya. Karena Yesus naik ke surga itu untuk kita. Nanti kita belajar makna kenaikan Yesus, apa yang kita dapatkan dengan naiknya Yesus ya, apa yang Tuhan janjikan dengan kenaikan Yesus. Maka kita akan benar-benar bisa tahu dan kita tidak main-main lagi dalam hidup ini. Amin saudara. Ya, pastikan datang ya. Jangan bikin acara dulu. Nanti jam 8 kita kumpul ya. Nanti kita berangkat ke Bogor, beli asinan, nggak boleh. Ya. Nanti ketemu ya kan. Jadi kita mau ke Bandung, jangan, nggak boleh ya. Tapi oke, nanti kita ketemu setelah ibadah, baru kita jalan-jalan sampai malam. Oke ya. Sebab ini hari Tuhan sudah dekat. Kita jangan main-main dalam beribadah. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, mereka tidak mau ibadah. Begitu hari libur langsung pergi, ya. Kecuali hari libur yang bukan kita punya ya. Tanggal persekutuan doa Jumat tanggal 19 diliburkan nih kayaknya. Diliburkan karena Kamisnya ada ibadah. Jadi tanggal 26 Mei. Jadi setiap Jumat ya pukul 6:30 malam kita ada persekutuan doa di tempat ini. Dan tempat inilah kita belajar firman Tuhan, berdiskusi ya, dan juga kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian teman-teman kita, supaya melalui kesaksian itu kita dikuatkan. Kalau kita juga mengalami kebaikan Tuhan, kita juga bersaksi ya. Jadi di dalam masalah ini kan, hidup ini banyak masalah. Mungkin dengan kesaksian kita orang lain dikuatkan. Wah, ini kalau sama dengan aku ini. Nah, maka dia dikuatkan. Ada pengharapan, ada kekuatan, dan dia bisa tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi setiap Jumat pukul 6:30 malam ada doa. Disediakan makan. Ya. Makan dulu baru berdoa. Ya. Enak kan saudara ya? Jadi kenyang perutnya, kita bisa memuji Tuhan kan. Ada lagi? Next. Ada lagi nih Pak Steven? Habis ya? Oke, baptisan itu ada kapan saja. Ya Pak, orang tua saya belum dibaptis. Pak, adik saya, Pak, tetangga saya, dia belum dibaptis. Harus cepat-cepat dibaptis. Ya, bertobat. Karena waktu Tuhan sangat dekat. Ya, jangan sampai nanti kita ke surga, suami kita nggak ke surga, nggak bertemu di langit baru bumi baru. Atau kita orang tua ke surga, anak kita enggak. Atau sebaliknya, anak kita ke surga, kita belum malahan. Jadi pastikan bahwa kita satu keluarga, semua bertemu lagi, bersama lagi di langit yang baru dan bumi yang baru bersama Yesus Kristus. Amin saudara. Ya, jangan sampai, makanya saya juga selalu berdoa untuk keluarga, untuk anak, untuk orang tua, supaya jangan ada yang tertinggal di bumi mengalami penghukuman dan nggak sampai ke langit yang baru, bumi yang baru. Ini saya percaya sekali, sangat percaya bahwa Tuhan akan datang segera. Maka kita persiapkan iman kita ya, dengan sungguh-sungguh baca Alkitab, berdoa, melakukan firman Tuhan. Dan saya percaya kita sudah menjadi murid Yesus. Kalau kita membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ada lagi? Stop, habis? Oke, mari kita berdiri, kita sudahi pada ini ya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia
gelar hati kami bahwa kami mau tetap setia kepada Engkau sampai Engkau menjemput kami, Tuhan. Oh Tuhan, berikan kami kekuatan dalam hidup ini, Tuhan. Kami tahu kami hidup di akhir zaman, di mana banyak permasalahan hidup kami, masa pergumulan dan masa-masa orang-orang jahat, Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak mudah hidup dalam saat ini, tapi Kau berikan kami kekuatan, Tuhan, dengan perangkat senjata Allah, Tuhan. Kau berikan kami, Tuhan, perlindungan penyertaan-Mu, Roh Kudus-Mu, Tuhan, sehingga kami bisa tetap taat, tetap setia sampai Engkau menjemput kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang tadi diberitakan oleh hamba-Mu, Tuhan, Ibu Ida, Ibu Gembala. Kami percaya apa yang disampaikannya, yaitu firman-Mu, pesan-pesan-Mu kepada jemaat di akhir zaman, kepada kami semua, Tuhan, baik yang ada di gedung ini maupun yang mengikuti secara online, Tuhan. Engkau jamah, Kau kuatkan, Tuhan, supaya mereka ada pengharapan yang baru, bahwa ketika kami semua melakukan firman-Mu, firman-Mu tinggal di dalam kami, dan Engkau tinggal, dan kami tinggal dalam Engkau, dan kami percaya, Tuhan, kami berbuah banyak, Tuhan. Ada 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat, dan kami berbuah, dan kami Kau sebut murid, Tuhan. Karena kami percaya hanya murid yang akan sampai ke langit yang baru dan bumi yang baru. Murid adalah melakukan firman Tuhan. Engkau berkata, pada akhirnya nanti akan banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tapi mereka semua tidak masuk dalam kerajaan surga. Karena yang melakukan kehendak Bapa saja yang bisa masuk ke surga. Siapapun kami, Tuhan, kami rindu di akhir hidup kami, di akhir zaman ini kami mau mulai melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus, menjangkau jiwa-jiwa di keluarga kami, tetangga kami, teman-teman kami. Kami akan menjangkau mereka, melakukan firman Tuhan untuk menjadikan semua mereka bangsa murid-Mu, Tuhan. Supaya kami dapat berbuah, Tuhan. Karena kami tahu kami bukan mengejar yang fana, kami mengejar mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang Tuhan telah sediakan bagi kami, Tuhan. Kami mengejar mahkota surga, Tuhan. Terima kasih Bapak kebaikan-Mu, Tuhan. Berkati Ibu Ida, Ibu Gembala, Kau tambahkan hikmat, Kau tambahkan pengetahuan, Kau tambahkan pengertian akan firman-Mu, akan pesan-pesan-Mu pada jemaat akhir zaman ini, Tuhan. Karena kami tahu bila di gereja ini pesan-Mu untuk akhir zaman boleh disampaikan, Tuhan. Terima kasih Bapak, terus Kau pakai Ibu Gembala menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang akan mengerti pada rencana-Mu yang akan datang, Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga Abang berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang terlibat di dalam ibadah ini, Tuhan. Baik itu WL, baik itu singer, tim musik, multimedia, kolektan, asir, pendoa, guru sekolah minggu, siapapun Tuhan, apapun yang mereka lakukan di ibadah ini, Engkau berkati secara spesial, Tuhan. Engkau berikan mereka hati yang rindu selalu melayani Engkau, bukan sebagai profesi semata-mata, tetapi sebagai pelayanan, sebagai kasihnya kepada Engkau, dengan tulus hati, dengan hati yang murni melayani Engkau, Tuhan. Karena kami percaya, berbahagialah orang yang bekerja di ladang Tuhan, berbahagialah orang yang melayani pekerjaan Tuhan, berbahagialah orang yang melayani Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa setiap jemaat yang hadir ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, yang ada sakit saat ini Tuhan telah sembuhkan. Oleh bilur Yesus disembuhkan. Yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan jiwanya diikat oleh kuasa kegelapan, kami katakan di dalam nama Yesus mereka dipulihkan, Tuhan. Bahkan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus yang saat ini mengalami berbagai pergumulan, baik itu pekerjaan, usaha, rumah tangga, pernikahan, apapun bentuk pergumulannya, Tuhan beri pertolongan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur menjadi warga negara Indonesia, di mana kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Bahkan kami diberi hari-hari libur khusus untuk merayakan hari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi yang Kau pakai untuk memimpin negara Indonesia ini. Berikan hamba-Mu hikmat, marifat untuk memimpin negara ini, Tuhan. Biarlah apa yang dipimpin, apa yang dikatakan, apa yang diatur di negara ini sesuai dengan firman Tuhan. Berkati wakilnya, para menteri, para gubernur, wali kota, bahkan kelurahan, camat sampai tingkat RT sekalipun, Tuhan. Engkau berkati Tuhan.
sehingga kami semua anak-anak-Mu boleh bebas beragama, boleh bebas beribadah. Terima kasih Yesus. Kami percaya Indonesia kuat karena Tuhan menopang. Indonesia aman karena Tuhan menjagai. Indonesia makmur karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak. Sebelum kami juga berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami rindu terima berkat-berkat-Mu. Dan kami akan katakan dengan hati kami percaya apa yang kami katakan terjadi dalam hidup kami. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan amin akan setiap kata-kata iman ini dan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan baik yang kau lakukan, diberkatilah kau dengan hati yang mau taat dan setia sampai akhir. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus Allah menyertai kita semua pada siang hari ini sampai Tuhan menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Mari kita nyanyikan lagu semangat untuk menginjil ya, dari Matius 28 ayat 20.